Udah deh, sudah. Medi, kenapa kamu kalau naik itu nggak pernah yang namanya ada lampu? Ini kan lampu. Ini bukan lampu ya. Medi, kamu ini sebenarnya laki-laki atau perempuan? Laki-laki lah, masa perempuan. Nggak jelas suaramu. Laki-laki, masa perempuan. Iya, kamu selamat malam. Suara Masa ganteng-ganteng kok selamat malam. Coba ngomong dalam gitu. suaranya kan dikasih Tuhan begini, Dis. Tak boleh kita apa ya? Ya, silakan Medi. Apa yang mau kamu sampaikan? Ya, tadi temanya apa nih? Saya baru naik soalnya. Kita sudah bahas banyak hal dari tadi. Udah kesana kian kemari bahasan kita. Apa yang mau Anda sampaikan? Boleh saya bertanya, Dis? Silakan. Tapi tidak boleh apa ya? Suaramu kecil loh. Jawabnya Coba yang besar suaramu. tidak boleh mengada-ngada ya. Silakan. Jawabnya sesuai dalil ya. Oke. Di mana di kitab Perjanjian Lama atau Taurat ada nubuatan nama Yesus menjadi Tuhan? Di mana di dalam Kitab Taurat atau Perjanjian Lama nama banyak. Yesus mana? Banyak sekali. Contohnya misalnya sabar ya. Perjanjian Lama ya. Dalam Perjanjian Lama ada banyak hal. Nah, ayo. Sebentar ya. Ada di dalam Kejadian 49 ayat 10. Perjanjian Lama loh, Dis, bukan Perjanjian Baru. Iya, Kejadian itu Perjanjian Lama. Ya, Kejadian lama. pasal yang ke-49 ayat yang ke-10. Tapi sebelum 10 kita bahas dulu ya. Ya ini kita jangan 10 nih. Mana? Apa? Datanya mana? Tunjukin kan sama Ini saya bacakan ini. nih. Tongkat kerajaan tidak akan beranjak dari Yehuda ataupun lambang pemerintahan dari atas kakinya sampai dia datang yang berhak atasnya. Maka kepadanya akan takluk bangsa-bangsa itu. Itu nubuatan tentang Sang Mesias yang menjadi Tuhan, yang menjadi Tuhan atas bangsa-bangsa. Oke, pertanyaan saya kan mana nubuatan nama Yesus yang akan menjadi Tuhan di Perjanjian Itu. Lama loh, Dis. Ini Perjanjian Lama. Namanya? Mana namanya? Kan seharusnya Ini aja. Tuhan itu tidak Tuh ada yang ngomong tuh, kamu jadi cowok belum? Jadi cowok dulu, besok baru naik lagi ke sini. Kan tidak berani. Iya, Aldi Jambi yang gubernurnya Zumi Zola dan sudah masuk penjara. Ini Zumi Zola itu kan sangat tuh, Muslim, aktivis Muslim, pendukung 212. Ditangkap KPK korupsi. Silakan Aldi Jambi, nyalakan kamera Anda. Macet lagi. Lagi pasang baju, Bang. Oh ya, silakan, saya tunggu. Gimana kabar Zumi Zola? Gubernur Jambi. Zola, Bang. Apa? Saya tidak urus Zumi Zola. Bukankah dia gubernurmu? Bukan. Bang, Anda orang Jambi? Iya. Siapa gubernur Jambi sebelum yang sekarang? Tahu Zumi Zola siapa? Tahu. Muslim bukan dia? Muslim, Bang. Oke. Kenapa dia masuk penjara? Karena berat. Nih Bang ya, saya kasih fotonya nih. Biar kalian tahu ini kelakuan orang Islam nih. Saya balikin dulu kamera saya. Ya, Zumi Zola sangat Islami, ya Allah.
Ini benar-benar gubernur panutan ya Allah, sunnah Rasul. Sudahlah ganteng ya Allah. Muslim lagi ya Allah. Nih, lihat nih. Berkat kepala ini. Namanya kita manusia itu bang. Tenang dulu bang, tenang dulu bang, tenang dulu bang ya nih. Tenang dulu bang ya nih. Saya besarin dulu. Aduh, ini nggak bisa dibesarin nih. Oh, nggak mau besar? Mana ini nggak mau besar nih? Waduh kamu. Tapi ini adalah fotonya Zumi Zola. Kelihatan? Kelihatan bang. Aksi bela Islam. Aksi bela Islam. Ujung-ujungnya ditangkap KPK. Asli bela Islam. Asli bela Islam. Nih, berkat kepala merah putih Gubernur Zumi Zola, orasi aksi bela Islam. Ditangkap KPK. Aduh. Entah gubernur mana, gubernur Jambi, gubernur Aceh, Islam. Ujung-ujungnya duit. Namanya orang Kristen tidak ada berbuat kesalahan bang ya. Sebalik dulu kamera saya. Gimana bang? Namanya orang Kristen tidak pernah berbuat kesalahan ya. Tapi tidak ada yang seperti itu bang. Barangkali Mana tidak ada yang coba saya tanya, mana aksi bela Kristen terus ujung-ujungnya ditangkap KPK. Saya cuman pesan begini. Islam, kalian itu sudah waktunya mencerdaskan diri kalian. Saya ini memberikan edukasi kepada kalian, Bang. Apakah yang saya katakan itu fitnah? Bahwa banyak ulama-ulama, bahwa banyak orang-orang Islam yang membawa-bawa nama Islam, menjual agama Islam. Anda tahu itu tidak? Mana bang ya? Bahwa yang saya katakan semua tentang agama Islam itu semuanya benar, Bang. Banyak mualaf, ujung-ujungnya apa? Cuman pansos. Mualaf hanya modus saja. Mau terkenal, banyak. Tapi banyak juga orang Kristen itu bang berbondong-bondong masuk ke Islam. Orang Kristen yang masuk Islam itu Richard Lee. Itu pun gara-gara dia didemo sama orang Islam. Bang, saya tidak lihat bang. Perhatikan nih. 50. Nih bang. Nih. Ini demo nih. Penista agama, tangkap Richard Lee penista agama nih ya. Saya post dulu nih. Richard Lee dan Elia Miron pecah kerukunan umat beragama nih. Ini demo di depan rukonya. Mualaf hilang. Mualaf, setelah mualaf caranya begitu saja. Mualaf, dengan mualaf maka tuntas solusinya. Tidak juga, orang Islam itu tidak pernah memaksakan orang Kristen untuk memasukkan Islam, tidak pernah. Tidak memaksakan gimana? Tahu yang terjadi kepada Yonas? Tahu Yonas, suaminya Asmiranda, tahu? Itu zaman-zaman awam itu bang. Tadi katanya tidak ada yang memaksakan, sekarang zaman awam. Dulu Yonas itu sempat dia mualaf. Lalu akhirnya dia jadi Kristen dan diuber-uber dia sama umat muslim. Kamu ya. Ada. Jangan kamu bilang gak dipaksa. Abang itu kalau mau debat coba tantang istilahnya kayak ulama-ulama seperti Sudah saya berikan tantangan kepada Abdul Somad, kepada Ustadz Adi Hidayat, kepada Tasik Ngaji. Bahkan kalau mereka tidak berani naik ke sini, saya yang naik ke live mereka. Dan lagi abang itu kalau live itu buka kacamatanya, mana tahu abang menangis kan dibilang orang tidak tahu. Ada syaratnya kalau mau buka kacamata ini.
Apa syaratnya? Syaratnya adalah suruh Juma buka maskernya dia. Nah, kalau dia buka maskernya dia, saya buka kacamata saya. Gini, sampaikan, tenang, gini. Sampaikan kepada Zuma supaya membuka blokir saya. Karena saya diblokir sama dia. Ketakutan dia sama saya itu. Bukan bang. Ketika saya naik ke channel dia, saya tantang, saya berani debat sama kamu. Saya buka nih, saya lepas kacamata saya, lepas maskermu, berani nggak? Tidak berani dia. Makasih Kak Ceki, terima kasih. Kan sudah saya ledekin bang. Satu-satunya pria yang cadaran itu cuma Juma. Nih, saya puterin videonya ya, biar anda tahu. Nih. Mana tahu bang yang dibilang orang itu bang, apa namanya itu bang? Nih, dengerin. Itu yang mata sebelah itu bang. Dengerin nih. Perhatikan ya. Juma itu beraninya cuman sebentar. Cuman di kandangnya sendiri. Ketika saya datengin, dia termenung nih, perhatikan nih. Ngapain dia pakai masker? Yang pakai masker itu adalah kaum wanita, saudara-saudara. Kaum wanita. Bagaimana laki-laki cadaran? Satu-satunya laki-laki yang cadaran adalah Zulkifli M. Abbas. Oh itu mungkin bang zaman-zaman corona itu bang. Semua pastor, semua pendeta juga menggunakan masker. Berarti dia menganggap mereka wanita. Mana? Masker mana? Udahlah, kau tidak berani menghadapi saya. Ngapain dia pakai masker? Semua pastor cadaran. Dari mana pastor cadaran? Cadaran dari mana? Udah, itu aja sampaikan Aldi Jambi. Oke bang. Ya, sampaikan itu. Jadi Ya, saya hanya berpesan kepada kalian, wahai umat muslim. Karena saya peduli dengan kalian. Karena apa? Karena banyak ulama-ulama kalian itu membodoh-bodohi kalian. Tapi saya tidak merasa itu bang. Ya nggak merasa, makanya di sini saya sadarkan. Kalau kamu merasa, pasti kamu sudah menyetujui saya. Yang disadarkan itu bang, kalau orang tidur boleh dan nggak disadarkan kan seperti orang mabuk. Saya tidak Bang, mabuk. yang disadarkan itu bukan hanya orang tidur dan orang mabuk. Orang yang berada di jalan yang tidak benar perlu juga disadarkan. Dia nggak tahu itu kalau jalan itu searah, ngelawan arah. Kalau disadarkan, kamu salah arah, ngelawan arah. Oh iya ya, baru dia putar balik. Nah sama seperti kalian. Kalian ini adalah umat yang mengikuti orang mati. Sekarang saya tanya, betul nggak umat Islam adalah umat yang mengikuti orang mati? Tidak sih. Tidak. Oke. Anda mengikuti Muhammad nggak? Anda pengikut Muhammad nggak? Ya. Muhammad sudah mati, betul? Muhammad itu ya sudah mati sih. Oke, berarti Anda pengikut orang mati, betul? Kepercayaan kita kan sama Nabi Muhammad. Bang, pelan-pelan ya bang ya. Tenang. Anda pengikut Muhammad, betul atau salah? Betul. Muhammad sudah mati, betul? Betul. Berarti Anda pengikut orang mati, betul? Betul lah, bilang. Nah, itulah saya sadarkan kepada kalian. Saya mengatakan kepada Anda supaya apa? Sadarlah bahwa kalian itu mengikuti orang mati. Bagaimana Anda mau menuju kepada hidup tapi yang Anda ikuti orang mati? Gimana? Kristen pengikut manusia. Baik, Kristen adalah orang-orang yang mengikut Kristus. Kata Kristus itu adalah gelar yang disematkan kepada Yesus. Sedangkan Yesus, orang Kristen itu percaya bahwa Yesus itu bangkit, naik ke surga, masuk kepada hidup yang kekal. Itulah kami mengikut Yesus, mengikut Yesus yang hidup, bukan mengikuti orang mati di kuburan. Tapi percayalah, mungkin sekarang Bang, sekarang saya ngomong begini, mungkin Anda masih menolak, tapi percayalah, nanti di satu saat ketika kesadaran Anda sudah kembali, nanti Anda akan merenungkan perkataan saya. Bener juga ya kata Edis TV itu ya.
Masa saya ngikutin orang mati di kuburan? Masa saya menyerahkan jiwa raga saya kepada orang mati? Masa saya membuat diri saya dipimpin oleh orang mati? Seharusnya saya menyerahkan hidup saya kepada Yesus yang hidup. Supaya apa? Supaya saya dipimpin menuju kepada hidup. Seperti kata Yesus, akulah kebangkitan dan hidup. Takbir bang, Allahu Akbar. Malah ikutin Muhammad. Ya udahlah, besok-besok Anda akan sadar itu. Kalau sekarang mungkin belum, karena Anda belum memikirkan sampai sejauh sana. Ya? Oke bang. Oke, baik, saya turunkan. Ya. Masuk barang tuh, masuk. Langsung dapat ini dia. Langsung dapat dinosaurus. Masuk barang tuh. Gun Saleh, kamu barusan masuk langsung dapat dinosaurus tadi kamu. Nggak apa-apa, ya memang seperti itu. Kadang-kadang netizen itu dia mau ngirim tapi salah ngirim, biasa itu, ya. Biasa. Baik, Gun Saleh, saya tanya kepada Anda, secara kaidah bahasa, kata Rob itu bisa ditujukan kepada manusia nggak? Nggak ada yang lain pertanyaan. Ya Allah. Lari dia kalau ditanyain. Naiklah kelas. Lari. Udah dijelaskan tadi. Sebentar. Rob itu kan bisa kata tunjuk untuk pemimpin, untuk tuan. Pokoknya untuk yang dimuliakan. Oke, berarti Muhammad Robnya umat muslim nggak? Bisa jadi. Kok bisa jadi? Ragu-ragu. Bisa jadi. Jangan ragu-ragu, yuk. Saya mau tanya. Kedudukan Muhammad di tengah-tengah umat Islam sebagai Rob, bukan dia? Iya, pemimpin. Sebagai Rob. Allah Rob bukan? Iya, yang memiliki. Sebagai Rob juga. Berarti berapa Robmu? Itu kata sebut, Edi. Contoh. Saya nggak nanya kata sebut. Berarti berapa Robmu? Edis. mulai. Edis. Tenang, saya mau belajar, mau ngajak Anda berhitung. Saya mau ajak Anda berhitung. Muhammad adalah Robmu. Allah adalah Robmu. 1 tambah 1 udah berapa? Pada pula kata sebut. Itu kata sebut, Edis. 1 tambah 1 ada berapa? Aku nggak ada panggil Allah, bro. Aku nggak panggil Allah, bro. Makanya saya bilang, kalau Muslim mau betul-betul jujur akan mengakui Robnya ada 2. Nggak ada panggil Rob. Aku panggil ya Allah. Nggak ada pernah panggil ya Rob. Aku panggil ya Allah. Ketika kamu sholat, kamu mengucapkan ya Rob nggak? Mana ada aku panggil ya Rob? Mana ya Rob? Waktu zaman saya upacara, zaman SD, orang kan membacakan UUD 1945. Lalu setelah UUD 1945 ada juga ya Robbi, Rabbana adul harinya fi dunya hasanah. Rabbana, betul nggak? Rabbana atina fi dunya hasanah. Ya, Rabbana atina fi dunya hasanah. Nah, kata Rabbana itu kata dasar yang sama dengan kata-kata Robbi, betul? Udahlah, itu kata sebut. Udahlah. Berarti kalian memanggil Allah dengan kata-kata Robbi nggak? Rabbana. Tapi aku panggil ya Allah. Mana aku panggil dengan Rabbana? Saya nggak tanya Anda. Umat Muslim ketika mereka menyapa Allah dipanggil dengan kata-kata Robbi atau Rabbana, betul? Ada yang manggil gitu. Oke. Muhammad juga sudah Anda katakan Rob. Berarti umat Muslim punya berapa Rob? Itu kata sebut, Edis. Ya, lalu tidur sana. Kata sebut.